Oke, selamat malam. Update tanggal 11 Maret ya untuk malam sampai perkiraan untuk besok sesi Eropa lah ya, kurang lebih tanggal 12 siang. Kita mulai dulu dari indeks dolar ya. Ini dari video yang tadi pagi. Yang saya antisipasikan tuh masih ada potensial untuk indeks dolar itu setlist dulu sampai salah satu area ini break. Akankah dia break di 102.800-nya? Baru pelan-pelan merambat ke atas atau justru malah break di level area support satunya yang berada di 102.62 kurang lebih. Dan sampai malam ini dari pembukaan market tadi ini masih belum mampu break di level area yang antara di yang di blok biru ya. Kita ubah dulu ke biru. Kurang lebih ini areanya masih masih mondar mandir aja, masih belum sideways. Cuman antisipasinya, kalau malam ini harga berhasil menembus level area 102.800-an, masih ada potensial dia retest di antara 103.00 sebagai psikopras levelnya terlebih dahulu. Baru nanti kita lihat reaksinya, akankah dia lanjut ke atas menuju zona tengah atau pivotnya dari weekly-nya yang sudah di-update di Outlook kemarin, karena di sini juga ada level zona supply baru. Ini yang mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan dia gagal menembus level area 103.00, mungkin dia ada potensial untuk koreksi terlebih dahulu sebelum melanjut ke atas. Ini yang mesti diantisipasi untuk indeks dolarnya. Selanjutnya untuk gold ya, untuk gold sama statusnya ini masih sideways juga. Cuman antisipasi kemarin yang tadi ini yang zona apa namanya zona orange ini saya hapus dulu. Fokusnya demand. Kalau demand ini yang mesti dipantau adalah candle yang merah yang di sini, yang spike ke bawah tajam, kemudian harga balik ke atas dan penutupannya itu ada di 2170. Ini yang mesti dipantau ya. Karena zonanya lebar kayak gini, ini bisa ditandain untuk kurang lebih cari ataupun blok yang di kurang lebih ya di spike-nya yang bawah di sini sih sebenarnya nggak masalah ya diperkecil. Soalnya kalau ditandain full kayak gini, ini zonanya lebar banget. Jadi nanti agak sedikit susah kalau misalkan ya harga sudah masuk ke sini zonanya lebar banget sementara planningnya masih tetap sell, ini nanti yang saya katakan agak sedikit bingung. Cuman kuncinya adalah antara 2186 sampai dengan 2175 ya kurang lebih di sini. Selama level area ini tidak di break, ini masih ada potensial setlist dulu sampai salah satu break. Ini mungkin nanti kita akan lihatin tanda-tanda yang jelas harga menuju, kalau misalkan break bawah ini yang saya katakan menuju 2165 sampai dengan 2160 terlebih dahulu, mengingat di sini juga ada zona yang sebelumnya yang sudah ada yang sudah dites ya, yang saya tandai merah di sini, kurang lebih psikoples levelnya itu kurang lebih di 2160-an, kurang lebih di sini dulu. Ini kalau misalkan skenario nya break ataupun harga bergerak di bawahnya 2175. Konfirmasinya adalah cari penutupan di bawahnya H4 atau candle daily. Selama antara dua konfirmasi di H4 ataupun daily-nya harga belum mampu tutup di bawahnya 2175, meskipun itu nanti spike-nya ke bawah, mending wait and see dulu. Takutnya adalah ini nanti false break, harga masuk lagi ke level area sideways justru malah bablas ke atas. Ini yang mesti diantisipasi. Kemudian skenario kalau misalkan break atas, mungkin high yang kemarin itu kurang lebih di kisaran level area 2195 pembulatan. Mungkin ada potensial ini membuat high baru lagi. Kurang lebih psikopres levelnya yang mesti diantisipasi adalah antara 2200 sampai dengan 2210. Artinya kalau misalkan dia membuat high baru, ini masih ada potensial mungkin untuk minggu ini skenario alternatif yang kedua mungkin yang akan terpakai. Cuman sih untuk saat ini sih saya lebih ini ya sudah nyicil, masih nyicil entry posisi sell, tapi alokasi saya sudah saya sampaikan di video tadi pagi. Itu alokasi saya untuk gold ini minggu ini adalah maksimal 0,2. Jadi saya sudah masuk cuman 0,01, tetapi untuk stop loss saya itu kurang lebih di level area 2196. Ini untuk level stop loss saya. Kemudian untuk entry-nya tadi saya dapat di harga 2182. Cuman sih saya masih wait and see. Kalaupun harga naik ke atas kena stop loss sih nggak masalah, masih ada alokasi kurang lebih sekitar 0,19, jadi it's okay lah, nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya saya nggak nargetin jauh-jauh dulu, mungkin saya akan targetin kalau misalkan harga ke bawah ini mungkin 2160, ini mungkin saya akan pantau akankah stop loss saya majukan, untuk stop lossnya ini dimajukan atau untuk posisi saya langsung
cut ataupun kena TP ya, keluar semua posisi di 2160 dulu, baru nanti kita liatin untuk proyeksinya ini akankah ketika menembus level area 2160 itu nanti dia bablas ke bawah langsung atau justru koreksi dulu menuju level area resistennya 2175 baru harga lanjut ke 2137. Nanti kita update untuk video yang selanjutnya. Untuk gambaran malam ini sementara bahasannya adalah hati-hati di level area 2175 sampai dengan 2186, itu kuncinya di situ dulu. Kemudian untuk pound GBP USD, untuk GBP USD ini sama statusnya, ini masih sideways juga, tetapi posisi sidewaysnya saat ini harga dari segi time frame H1 ini bergerak di level area di bawahnya resisten dari segi yang ditarik di weekly kemarin yang berada di 1.2855. Harga tengah itu ada di 1.2774 pembulatan. Ini bisa dicek di kiri ya, di kiri jauh sana. Ini mungkin juga ada zona bekas-bekas support resistance juga, ini yang mesti diantisipasi. Tetapi kuncinya kalau misalkan harga mau menuju 1.2775, hati-hati zona tengahnya, karena demand yang valid ini berada di tengah-tengah, ini yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan harga ke bawah, mungkin nggak akan langsung menuju level area sebagai zona tengah atau pivotnya yang berada di 1.2774, akan ada reaksi potensial ketika harga break di demand. Mungkin ini akan ada sedikit pantulan ke atas baru ke bawah, itu kalau misalkan skenario nya bearish untuk GBP USD. Tetapi antisipasi kalau misalkan bullish, ini syaratnya adalah harga harus mampu bergerak terlebih dahulu di atasnya 1.2886. Tetapi ini terbatas skenario nya karena physical price levelnya itu ada di 1.2900 atau 1.2900, kurang lebih physical price levelnya di sini. Jadi ini mepet banget. Kalau misalkan dikasih blok, hati-hati level atas itu kurang lebih di level area tersebut ya, di blok biru di sini. Ini yang mesti diantisipasi. Takutnya harga ke atas false break, kemudian harga balik ke bawah menuju zona tengah, ini yang mesti diantisipasi untuk minggu ini. Cuman saya pribadi ini saya masih akan pantau dulu penutupan daily hari ini. Kalau misalkan penutupan daily hari ini harga tidak mampu bergerak di atasnya resisten yang pertama ini, mungkin besok saya akan cari konfirmasi yang valid baru saya masuk ke market. Tentunya planningnya adalah sell, tetapi sebagai targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu, 1.2775 mungkin sebagai target terdekat saya. Tentunya untuk stop lossnya itu berada di atasnya 1.2900 sebagai physical price level. Kemudian untuk euro sama statusnya, ini masih sideways, cuman ini bergerak, ini kita rapikan dulu ya, channelnya dirapikan dulu. Untuk area channelnya sih ini mepet banget, ngepres banget, jadi ini dijadikan sebagai gambaran aja, jangan dijadikan sebagai acuan. Mungkin kita akan liatin volatility sedikit besar itu kalau misalkan harga mampu bergerak break low yang terbentuk hari ini, kurang lebih ada di 1.0933. Mungkin kita akan liatin volatility yang sedikit tinggi, tapi ringnya masih terbatas. Hati-hati level area yang di blok biru di bawah di sini 1.0907, kurang lebih di kisaran level area tersebut, ini yang mesti diantisipasi. Tetapi dari segi targetnya untuk minggu ini masih ada potensial untuk euro USD itu menuju level area zona tengah ataupun pivot weekly yang sudah dibahasin di outlook kemarin, antara dia ngambil atas 1.0889 atau ngambil batasan bawah yang berada di level area 1.0867, kurang lebih di sini dulu, sebelum harga, kalau misalkan dia valid ini bullish, sebelum harga lanjut ke atas menuju level area membuat high baru, physical price level ada di 1.10000, kurang lebih di sini dulu. Jadi kesimpulannya untuk euro USD ini statusnya adalah netral dulu. AUD USD, untuk AUD USD ini di Telegram sudah saya update, tentunya yang ngikutin nggak masalah sih kalau langsung entry tadi ya, ini nggak masalah. Tetapi sebagai batasan stop loss itu kurang lebih antara 25 sampai dengan 30 pip. Targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu, antara 45 pip sampai dengan 50 pip, ini untuk target terdekatnya terlebih dahulu. Karena di sini zona tengah atau pivot yang bertumbuh dengan zona demand ini mesti dipantau dulu. Akankah dia break atau enggak? Takutnya kalau dia nggak break, ini harga bablas ke atas membuat high baru menuju resisten yang kedua sebelum harga terjun ke bawah. Mungkin ini akan terjadi kalau misalkan harga ke atas, pembalikan arah mungkin akan terjadi di hari Kamis malam, ini yang mesti diantisipasi. Jadi untuk AUD USD 1-2 hari ke depan targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. USD CAD selanjutnya adalah
sebenarnya kalau kita tandain di sini masih ada satu area lagi yang mesti dipantau, kurang lebih di sini ya. Ini masih belum break, jadi mesti waspada. Meskipun harga saat ini mepet banget dengan level area ini masih belum bisa dikatakan harga sudah break ke atas. Ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Kecuali nanti H4 harga mampu tutup di atasnya channel, ini masih ada potensi harga lanjut menguji level area zona supply barunya. Kurang lebih batasan pantau, batasan atas adalah 1.3525. Kalau misalkan zona ini kejebol, dari segi time frame kecil mungkin kita akan lihatin sedikit koreksi ke bawah. Batasan maksimal koreksinya adalah zona yang di blok merah ini, batasan maksimalnya. Cuman saya ragunya adalah koreksinya nanti ini nggak nyampe di zona bawah. Yang saya khawatirkan kalau misalkan dia break ke atas, otomatis di sini bisa dikatakan ini zona demand baru. Skenario-nya adalah break, koreksi, harga lanjut menuju resisten yang pertama, itu yang dikhawatirkan. Jadi planning saya adalah buy, cuman untuk posisinya silahkan cari sendiri. Kemudian Swiss, USD CHF atau USD Swiss planningnya sama. Kuncinya adalah selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya support pertama yang berada di 0.8750 pembulatan kurang lebih, ini masih ada potensial. Dari segi time frame kecilnya ini harga menuju ke atas, tapi dari segi H4 hati-hati, potensial sideways antara support 1 dan resisten pertama yang berada di 0.8843 ini masih ada potensial harga dari segi time frame H4 ini sideways ke sana. Tetapi dari segi time frame H1 nya, selama harga tidak bergerak di bawahnya 0.8751 atau 50 sebagai physical price levelnya, ini masih ada potensial harga akan menuju antara 60 sampai dengan 70% menguji level zona tengah yang berada di 0.8797, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi untuk saat ini saya nggak mau buru-buru untuk masuk ke USD Swiss. Jadi saya lebih mantau dulu untuk planning jangka panjangnya ya, nanti ataupun besok ya. Besok mungkin kita update lagi. USD JPY. Untuk USD JPY, hati-hati. Hari ini itu dia gagal membentuk low baru yang terjadi di Jumat kemarin. Itu kurang lebih kalau harganya itu di sini ya. Kalau kita kasih tanda di garis hitam. Garis putus-putus hitam ini yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan hari ini gagal membentuk low baru dan harga mampu bergerak di atasnya support ya, saat ini sih resisten, cuman kalau kita bacanya yang kita tarik di weekly kemarin, ini adalah support satunya, harga tengah di 148.52. Kalau misalkan hari ini itu harga mampu bergerak ke atas, apalagi zona supply-nya di sini ini jebol, potensial harga lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan hari ini harga mampu bergerak ke bawah dan membentuk low baru, physical price levelnya sebelum antisipasi menuju demand yang berada di 145.12. Hati-hati, physical price level sebagai support ada di 146.00. Jadi ini saya lebih memilih netral dulu. Yang saya khawatirkan adalah untuk USD JPY ini dia membuat channel pelan-pelan ngerambat ke bawah ya tentunya. Kurang lebih kalau kita gambar di sini, dia pelan-pelan ngerambat ke bawah, ngambil physical price levelnya yang berada di 146.00 baru harga lanjut ke atas. Ini yang saya khawatirkan. Jadi tetap antisipasi waspada. Range areanya atau volatility-nya ini sedikit gede. Jadi ini masih belum ada konfirmasi untuk buyer. Tetap waspada kecuali zona supply di sini. Ini kita ubah aja untuk bloknya. Blok hijau ini break, koreksi, baru ini mungkin ada skenario harga lanjut ke 148.52. Ini yang mesti diwaspadai. Oke, mungkin itu aja untuk update-nya untuk video ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen gabung di grup Telegram yang baru, itu sudah saya buatkan, cuman memang ada syaratnya. Cuman syarat itu sebenarnya untuk melatih disiplin, kita akan bahas lanjut di grup Telegram ya. Soalnya nanti di grup Telegram itu kita akan ngebahasin memperdalam konsep money management, kemudian batasan entry, stop loss, kemudian yang terakhir adalah nanti adalah ini rumus ngebentuk Fibo custom untuk menentukan range area pergerakan selama 1 minggu ke depan. Ini nanti kita akan bahas di grup Telegram. Saya nggak akan buka di YouTube tentunya. Memang ada syaratnya, cuman itu bukan syarat permanen ya. Saya nggak fokus di IB-nya, tetapi saya lebih ke seberapa minat untuk teman-teman ini, apalagi teman-teman tentunya untuk pemula yang belajar itu seberapa minat, cuman di situ aja sebenarnya ya. Jadi kalaupun nanti sudah profesional, sudah bisa ya monggo silakan. Kalau mau pindah broker ya
bodo amat, saya nggak ngurus gitu aja. Cuman saya lebih menekankan untuk pemula itu, kenapa saya kasih syarat seperti itu, saya lebih menekankan money management supaya nggak barbar di market. Intinya itu aja, bodo amat saya yang mau ngoceh-ngoceh sendiri, yang mau ngomong ternyata fokus di IB dan lain sebagainya, nggak ngurus, itu bukan urusan saya, bodo amat. Jadi intinya untuk teman-teman yang niat belajar, kalau mau syaratnya seperti itu, nggak mau nggak masalah, saya nggak maksa. Itu aja. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.